Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Ulangi ya. Kalau saya bilang selamat pagi, pagi, siang, sore, malam, pagi lagi, gitu ya. Selamat pagi. Pagi, siang, sore, malam, pagi lagi. Oke. Alhamdulillah semuanya semangat, masih tetap semangat hari ini. Kita masuk ke sesi pengelolaan program yang berdampak pada murid. Nah, sebelumnya kita awali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan berdoa bersama. Silahkan salah satu memimpin doa, siapa yang bersedia? Ya. Oke, silakan Pak Yofi. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Ya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Yofi sudah bersedia memimpin doa. Baik, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Nah, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ermi Kurniawati, SPD SI. Saat ini saya adalah guru di SMA Negeri 1 Cilacap. Kita akan melakukan kegiatan di mana nantinya Bapak Ibu calon guru penggerak dapat membuat perencanaan program yang berpihak pada murid. Nah, nanti Bapak Ibu akan merancang dari judul program, kemudian kegiatannya bagaimana, latar belakang hingga tujuan program tersebut. Sebelumnya, ya alhamdulillah kita sudah sepakati untuk kesepakatan kelas kita. Ada pertanyaan yang harus Bapak Ibu jawab ya. Coba yang pertama, menurut Bapak Ibu calon guru penggerak, apa urgensi ya buat program yang berpihak pada murid ya, Pak? Atau tujuan dan kepentingannya untuk apa? Silakan bisa dituliskan. Oke, jangan lupa tulis nama dulu. Kemudian titik 2 baru tuliskan pendapat Bapak Ibu. Ada Bu Ayu, Pak Afif sudah menjawab. Bu Ayu belum menuliskan Bu. Ada Pak Afif. Oke, agar dapat menciptakan siswa yang memiliki nilai profil pelajar Pancasila. Pak Yogi, oke, good. Dari Bu Ayu agar murid mendapatkan dampaknya ya, dampak positifnya atau manfaatnya. Pak Rizky bagus untuk merealisasikan pemikiran KHD. Oke, silakan yang mau menyampaikan secara langsung. Oke, Pak Afif, silakan Pak. Afif mau menyampaikan secara langsung, silakan. Saya menuliskan supaya murid dapat terakomodir kepentingan belajarnya. Jadi tidak bisa mengakomodir kepentingan belajar dari masing-masing muridnya, Bu. Oke, menurut Pak Afif kepentingan belajar murid itu yang seperti apa? Bagaimana yang dimaksud? Ya, jadi kadang itu saya melihat ada murid yang memang tidak suka membaca, tidak suka teori tapi sukanya praktek begitu. Ada yang memang sukanya nonton video, Bu. Nah, kalau dijelaskan sama gurunya ngantuk gitu. Berarti menurut Pak Afif dalam merancang sebuah program juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan murid ya Pak Afif ya. Betul, Bu. Ya, bagus. Bagus sekali tadi sudah menyampaikan Bapak Ibu terkait urgensi kenapa Bapak Ibu sebagai calon guru penggerak harus dapat membuat atau merancang sebuah program yang berpihak pada murid. Tadi sudah disampaikan agar murid mendapatkan manfaatnya, berdampak positif. Kemudian dari Pak Yogi juga menyampaikan untuk membentuk sebuah profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu bisa geser ke slide kedua dari Jamboard itu, silahkan sampaikan pendapat Bapak Ibu terkait potensi dan aset apa saja yang dari sekolah Bapak Ibu miliki untuk dapat mengembangkan program yang berpihak pada murid. Nah, tentunya Bapak Ibu sebelumnya sudah belajar juga tentang bagaimana kita berpikir berdasarkan aset ya. Jadi susun sebuah perencanaan program juga berlandaskan dari aset-aset apa yang kita miliki. Monggo disilahkan.
Oke, baik. Bu Eri sudah menyampaikan. Ya, Pak Yogi sudah menulis. Ada Bu Tiwi. Bu Tiwi menyampaikan asetnya adalah murid yang aktif, dukungan kepala sekolah, rekan guru dan lingkungan sekolah. Bu Eri juga menyampaikan guru yang berkompeten. Nah, oke, bagus sekali Bu Eri. Ada mau menyampaikan secara langsung? Silakan. Oke, silakan Pak Rizky, bagus. Ya, terima kasih. Asetnya itu pertama sumber daya manusianya, guru-guru yang profesional. Selanjutnya mungkin dana BOS gitu ya. Ada stakeholder yang tentunya dilibatkan dalam kegiatan itu juga termasuk aset menurut saya. Terus juga ketika kita dekat dengan pariwisata, dekat dengan industri itu juga merupakan aset bagi kita untuk melaksanakan program yang Iya, iya. Ya, bagus sekali Pak Rizky, bagus tadi menyampaikan kan ada aset manusia. Pak Ribas juga menyampaikan ada aset finansial. Nah, ini. Jadi aset itu selain dari fisik ya, sarana prasarana dan sebagainya, juga ada aset yang berupa non fisik, salah satunya adalah finansial gitu ya. Kemudian ada yang mau menambahkan, silahkan, terkait aset-aset yang dapat kita manfaatkan untuk mendukung program yang berdampak pada murid. Bu Eri barangkali mau menyampaikan pendapat? Silahkan Bu Eri. Oke, izin Bu. Kalau dari segi di sekolah saya, potensi atau aset yang ada, yang pertama kan guru kompeten. Selain itu ada juga sarana prasarana yang akan komite sekolah. Seperti itu Ibu. Termasuk kayak lingkungan sekitar. Kebetulan saya kan alun-alun gitu kan, bisa kita explore kayak gitu, dekat dengan pendopo kayak gitu. Iya. Itu lingkungan ya, satu lagi itu lingkungan atau alam. Alam juga termasuk dalam aset yang dapat kita manfaatkan. Termasuk mungkin barangkali budaya. Bagaimana kalau menurut Bapak Ibu? Apakah budaya juga masuk dalam aset yang dapat kita manfaatkan? Bisa, Bu. Bisa ya, jadi termasuk juga di dalamnya ada budaya, itu juga dapat kita manfaatkan dalam mendukung program yang berdampak pada murid. Nah, dari sekian banyak aset-aset yang telah Bapak Ibu sebutkan tadi, dari manusia, aspek sosialnya, fisik, kemudian lingkungan, finansial, bahkan politik tadi ada yang menyebutkan tentang dapat kita ajak untuk kerjasama gitu ya, itu juga masuk dalam aset politik. Kemudian ada aset budaya yang terakhir. Nah, dari aset-aset itu bagaimana Bapak Ibu dapat mengelolanya untuk merancang sebuah kali jamboardnya, kemudian jawab pertanyaan di slide ketiga. Mau membuat program apa nih dalam pikiran Bapak Ibu terkait program yang berdampak pada murid? Silakan Bapak Ibu. Oke, di slide ketiga, silakan. Ini baru rencana, jadi nanti apabila di dalam perjalanan akan disempurnakan oleh Bapak Ibu juga tidak masalah. Baik, ada program GSM nih, keren juga nih, Gemar Sholat dan Mengaji. Oke, Pak Rizky bagus. Kemudian Bu Tiwi menyampaikan akan membuat sebuah program Dongeng Malika. Oke, Malika kecap manis ya. Menarik juga ini Bu Tiwi ya. Afif menyampaikan program gerakan disiplin SOP ya. Bagus sekali Bapak Ibu. Rancangan programnya. Ada yang mau menyampaikan secara langsung? Kan? Saya tertarik dengan Bu Tiwi nih. Ada Dongeng Malika. Bisa diceritain lebih lanjut Bu Tiwi? Iya, rencananya mengadakan kegiatan setiap hari Jumat, kita ceritakan dongeng lewat PowerPoint kepada anak-anak dalam bentuk video, dan kita juga ikut berinteraksi, memperagakan, mendemokan seperti apa dongeng itu. Nah, anak-anak juga nanti diajak ikut, kalau sedih gimana mukanya gitu, kalau misalkan marah gimana mukanya, kemudian di akhir sesi ringkasan tadi kita nonton apa ya, bagaimana ceritanya, kemudian nanti apa yang bisa kita dapat sebagai penanaman karakter, misalnya contoh kalau maling kundang, berarti nanti anak-anak jangan durhaka kepada orang tua, seperti itu yang di bayangan saya seperti itu Bu Ermi dan teman-teman. Terima kasih. Kita beri applause, keren sekali Bu Tiwi programnya, betul. Sangat kreatif. Kalau buku-bukunya berasal dari mana Bu Tiwi? Cerita-cerita itu. Nah, untuk buku-bukunya kebetulan kita belum punya perpustakaan.
baru punya gedungnya dan tidak ada buku. Jadi nanti sumber referensi yang digunakan mungkin dari internet. Keren sekali itu ya. Jadi memanfaatkan internet ya, Bu. Jadi internet sumbernya dari internet. Okay. Dan LCD yang dipunya internet dan LCD. Close. Terakhir mungkin ada yang mau menyampaikan secara langsung siapa? Oke, Pak Yoki, disilahkan Pak Yoki. Iya Bu, kalau di saya itu ketika masuk gerbang menyambut siswa dengan 5S. Disapa dengan senyum dulu, mereka akan merasa bahagia untuk melakukan pembelajaran. Oke, good Pak Yoki. Jadi memanfaatkan juga aset guru berarti ya. Jadi Bapak Ibu guru dibuat jadwal piket atau bagaimana Pak itu tentang? Iya, dibuat jadwal piket harian. Jadwal piket harian ya. Oke, good. Baik Bapak Ibu, bagus sekali rancangan Bapak Ibu yang belum dapat menyampaikan secara langsung dapat dibaca melalui Padlet tadi dan keren-keren semua. Bagus sekali dalam memanfaatkan aset-aset yang ada di sekolah dalam rangka mengelola program atau menyusun program yang berdampak pada murid. Terima kasih untuk kali ini. Hari ini kita cukupkan sampai sekian. Silahkan Bapak Ibu nanti selanjutnya adalah menindaklanjuti apa yang sudah Bapak Ibu rencanakan. Satu lagi, silahkan Pak Afif menyampaikan refleksi. Refleksi dari kegiatan kita, saya hari ini belajar. Saya juga jadi tahu dari teman-teman tadi itu bagaimana kita bisa memanfaatkan potensi dan aset yang kita miliki untuk mengembangkan program yang berpihak pada murid. Banyak referensi kegiatan teman-teman di sekolah sehingga itu menambah kawan saya dalam menerapkan program-program di sekolah yang berpihak pada murid. Ya, saya kira tadi ya, kita hari ini alhamdulillah sudah berhasil bagaimana memanfaatkan aset-aset yang ada di sekolah itu dalam rangka membuat program yang berdampak pada murid. Terima kasih. Mengakhiri, salah satu juga memimpin doa. Oh ya. Ya, Pak Afif. Silakan Pak Afif. Baik teman-teman, akhirnya kita selesai di penghujung kegiatan dan tadi diskusinya cukup menarik. Mari untuk mengakhiri kegiatan ini kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sampai bertemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Oke, terima kasih. Alhamdulillah semua senang.